Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabar mulur? Boleh di absen dulu yuk. Oke, jadi tema kita kali ini tentang sesuatu yang agak mendalam ya pembahasannya. Jadi tolong disimak ya, fokus. Ini tentang kamu, tentang perjalanan kamu ya. Semoga readingan ini bisa memberikan suatu petunjuk. Boleh deh absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir. Monggo absen dulu ya. Tentang perjalanan, tentang kamu. Semoga kamu bisa menemukan siapa arti dari dirimu. Oke, di sini aku dapat clue tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang keras dari kecil hingga dewasa. Ya, kamu adalah seseorang yang terlahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang apa adanya, tidak kaya, tidak juga miskin, sangat sederhana. Dan dari waktu kamu kecil sampai mungkin hari ini, jujur ini suatu perjalanan hidup yang sangat luar biasa ya. Mungkin tak cukup jika diceritakan karena terlalu panjang kisah yang sudah kamu lalui. Terlalu panjang perjalanan ini. Ya, orang tua kamu, keluarga kamu, itu adalah orang-orang yang keras. Keras bukan berarti emosi, tidak. Keras itu dalam segi pendidikannya. Kamu dari kecil itu dilatih kehidupan yang sulit. Ya, kehidupan yang keras. Bahkan orang tuamu juga dulunya itu gak segan-segan, kalau lu salah ya lu akan dipukul. Sangat-sangat jauh dari kata dimanja. Terkadang hati kecilmu juga ngerasa kayak, aku ini siapa ya? Aku ini anak siapa ya? Kenapa mereka begitu keras dengan dirimu gitu? Wow, tema yang berat. Oke. Bukan sekali dua kali ya, kamu harus melewati berbagai ujian yang begitu dahsyat. Ujian kehilangan seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi ya. Belum lagi kamu harus menghadapi ujian orang-orang di sekitarmu yang suka menyepelekan kamu, memandang kamu sebelah mata, merendahkan kamu. Bukan hanya kamu, tapi juga keluargamu terkadang dipandang orang remeh. Ya, mungkin karena keadaan ekonomi dulunya. Kayak gitu. Kamu dulu itu tidak terlalu banyak menuntut. Kamu orangnya apa adanya. Kamu dulu di masa kecilmu kamu ceria. Kamu sangat happy. Ya, walaupun orang tua itu sendiri keras ngasih pendidikan kepada kamu. Mungkin lebih dari pendidikan militer. Mungkin bisa lebih dan lebih lah gitu ya. Tapi ya, apa yang dilakukan kedua orang tuamu dulu ya, itu pada akhirnya membentuk suatu karakter, membentuk suatu kepribadian ya. Kalau kamu cewek, ya kamu kelihatannya kayak cowok gitu. Dalam arti dari segi feminim tuh agak kurang feminim. Terlihat seperti tomboy, tapi bukan tomboy. Cuman dari karaktermu aja yang kelihatan seperti cowok. Kamu berani, kamu tegas, dan kamu berjiwa lembut. Hatimu tuh lembut ya. Kalaupun kamu cowok, ya sama. Kamu juga orang yang sangat tegas dalam hidupmu. Dan kamu sangat-sangat independen sekali. Kamu gak peduli itu siapa. Ya, kalau dia salah ya tetap lu akan salahkan. Jadi jiwamu itu sudah tertempah ya dari kamu kecil.
Dan juga di masa kecil kamu sangat disayangi oleh kakek atau nenek. Mungkin kamu dulu kecil itu suka ya nginep di rumah kakek atau nenek. Mungkin sering tidur bareng nenek di waktu kamu kecil atau kakek kayak gitu ya. Ya kakekmu, nenekmu itu dekat banget sama kamu. Ya, dan juga saudara tua yang lain itu juga sayang banget sama kamu. Kayak gitu. Tapi sayangnya perjalanan kehidupan orang tua pun juga begitu keras, sehingga kamu juga sering melihat ya mereka mungkin secara perlakuan kasar, secara kata-kata kasar, mungkin juga ada kata-kata yang terlalu pedas dan lain sebagainya ya. Bukan sekali dua kali kamu melihat pertengkaran yang terjadi kayak gitu. Tapi ya, semua perjalanan kamu dari masa kecil itu pada akhirnya memberikan kamu suatu kekuatan. Ketika kamu sudah beranjak dewasa, ya, kamu sudah mulai mandiri, kamu sudah mulai bisa berkarya. Kamu sekarang menjadi seseorang yang begitu tabah sebenarnya. Jujur, ini ketabahan kamu, wow, sabarnya gitu, kuat, ikhlas, lebih ke ikhlas aku ngerasanya gitu ya. Nah, jadi dari perjalanan kamu dari masa kecil tadi ya, ada sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya itu tentang karakter atau mungkin sifat ya, keras tadi. Jadi banyak orang juga, satu sisi banyak orang itu segan sama kamu. Yang kedua ya, tidak sedikit memang yang membenci kamu, jujur aja ya. Karena gini sih, tidak semua orang itu mampu dan bisa menerima ya seseorang seperti kamu. Tapi yang jadi masalah itu terkadang sikapmu yang keras itu suka disalahartikan orang gitu loh. Itulah para pembenci kamu gitu ya. Ya sampai hari ini pun kamu ya tipe orang yang nggak bisa banget diatur. Tapi bukan berarti kamu nggak tahu aturan ya. Kamu nggak bisa disetir orang gitu. Kamu punya jalan sendiri, kamu punya arah sendiri. Gak peduli kata orang. Walaupun kata orang, wah ini jalanmu salah nih, langkahmu gak bener nih, kamu akan bahaya kalau begini. Itu gak peduli. Kenapa? Karena kamu dari kecil sudah dilatih mandiri ya. Makanya sekarang itu ya, secara usia dan dari segi sikapmu ini jomplangnya mungkin usiamu gak terlalu tua, tapi kamu terlihat seperti orang yang lebih tua. Ini bukan soal wajah, karakter kayak gitu. Kerasa gak sih? Oke, ini readingan akan panjang banget, mungkin akan beberapa episode nanti ya. Nah, kemudian ada sisi negatif juga dalam dirimu yang mungkin sampai hari ini masih kamu pertanyakan. Kenapa aku begini? Satu, sensitif. Entah kenapa kamu sangat sensitif sekali. Saking sensitifnya, kamu tuh bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, secara tidak sadar. Terkadang gitu. Ya, apalagi kalau ada orang yang ngeluh atau curhat lah sama kamu. Kamu tahu tuh, tanpa mereka berbicara tuh kamu bisa ngerasa, orang ini begini nih, ini orang begini gitu. Bahkan kamu juga bisa merasa bahwa apa yang sedang dirasakan orang itu kayak kamu tuh ngalamin gitu loh. Gitu. Sensitifnya kamu bisa sampai ke situ. Dan kamu juga bisa mengerti bahwa ini orang mengalami suatu perubahan atau tidak. Kamu ngerti di situ. Ya. Tapi
semua itu kamu pendam. Ya, bahkan intuisi kamu nih, atau firasat lah ya. Firasat yang akan terjadi dengan seseorang itu tuh kamu sudah dapat. Kamu tahu, kamu dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ya semesta, melalui firasat batinmu. Tapi lagi dan lagi, kamu di sini gak berani mengatakan. Kenapa? Pasti kamu akan dikatakan nanti, ih kamu dukun ya, gitu. Ya kan gitu kan sekarang manusia di Indonesia ini kan. Ya, malas mikir ya, lebih suka nuduh aja. Kayak gitu. Oke, nah dari perjalanan kamu yang dari masa kecil ya, ya, lu inget nggak sih? Coba deh sedikit aja flashback ke masa lalumu dulu. Karena ini bukan tentang kamu aja sih. Kamu juga menyaksikan betapa beratnya cobaan yang dirasakan oleh orang tuamu atau saudaramu. Kamu merekam semuanya itu. Jadi kamu di sini juga ada hal positifnya. Kamu punya kepekaan ya, kepekaan batin di sini, dan itu murni dari kamu lahir. Ya, ketajaman berpikir namanya kalau dalam bahasa umumnya. Kalau dalam spiritual ya kebatinan tadi, ya. Apakah itu karena ada kodam yang mendampingimu? Nggak ada. Bullshit itu, nggak ada. Ya, itu murni dari dalam dirimu. Kenapa itu bisa ada dalam dirimu? Ya, karena gini, orang yang mempunyai ketajaman insting, ketajaman berpikir, ya, itu adalah orang-orang yang perjalanan hidupnya berat, gitu. Karena hanya orang-orang kayak gitulah yang bisa ya menerima atau membawa titipan Sang Tuhan, gitu. Jadi jangan heran kalau perjalanan hidupmu, wow, badainya nggak kurang-kurang, ya, sangat pahit, gitu. Nah, clue-nya selanjutnya adalah rezeki selalu ada, pertolongan selalu datang, ya. Dan di saat kamu terjepit sekalipun, di saat kamu bener-bener nggak tahu esok tuh harus bagaimana dan harus kemana, ya, di saat itulah banyak sekali keajaiban. Lu masih inget nggak sih, Lur? Banyak keajaiban itu, ya. Wow banget deh pokoknya. Contohnya nih, salah satu contoh sederhana aja ya. Misalkan nih, kamu lagi bener-bener kosong, kerjaan gak ada, ya, duit ngepres banget. Bahkan besok kerja apapun gak tahu, besok kerja apa ya, itu gak tahu. Ya, mungkin makanan yang ada itu hanya cukup untuk hari itu, hari besok kita gak tahu harus makan apa misalkan. Itu nantinya ketika kamu dalam posisi yang kayak bener-bener gak ngerti harus bagaimana hari esok, itu ada kayak, ya, ini yang bisa gue katakan keajaiban kecil ya. Ya, bagian kecil dari semesta atau Tuhan itu sendiri. Ada tuh tiba-tiba orang kayak, entah itu ngasih makanan, ngasih kue, atau tiba-tiba ada orang nawarin kerja, atau hal sederhananya, ya, nemu duit lah. Tapi kalau nemu duit ini ya kita masukkan ke syariat aja lah, itu bukan hak gitu ya. Tapi ya walaupun itu bukan hak, tapi banyak juga kan yang pada akhirnya, aku nemu duit kok, ya ini rezekiku, kan gitu tuh konsepnya. Ya semoga kamu gak kayak gitu sih, gitu. No, ini bukan tentang nemu duit sih ya. Jadi kayak lebih ke pertolongan yang benar-benar gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, gitu loh. Dan selama perjalanan kamu ini pun beratnya minta ampun, sesulit apapun masalah yang kamu hadapi, ya, ketika kamu bersujud, ya, ketika kamu berdoa, ketika kamu mengangkat kedua tanganmu, wow, seakan-akan masalah itu terselesaikan dengan sendirinya gitu loh. Ya, kamu tinggal mengikuti petunjuk-petunjuknya, kamu tinggal mengikuti firasat-firasatmu, dan semua masalah itu bisa kayak, wah ternyata bisa aku lewati ya gitu. Jadi ya itu tadi sih,
perjalanan hidup yang keras dari kecil hingga dewasa, tapi positifnya banyak rezeki, pertolongan juga selalu ada. Ya alhamdulillahnya sampai hari ini pun, wow, rezeki pun juga kayak sampai mungkin banyak orang iri ya karena ini gitu. Pandangan orang ke kamu tuh ada juga beberapa orang yang melihat kamu tuh, ini orang kok bisa ya gitu. Kamu tuh juga sebenarnya serba bisa gitu loh. Kayak nggak ada mati-matinya gitu, dalam arti mungkin orang coba untuk nutup rezekimu. Ya nutup rezeki itu bukan soal gaib-gaiban, enggak gitu loh. Ya mungkin mereka menghancurkan usaha kamu, kerjaan kamu ya gitu dan bla bla bla. Tapi ya lu sampai hari ini ya alhamdulillahnya rezekimu tuh selalu kayak dikasih gitu loh. Ya. Dan lu butuh kerjaan apapun itu ya alhamdulillahnya kalau lu yakin ya pasti akan datang itu. Itu sih. Kepekaan batin yang tinggi, welas asih, dan suka memberi tapi tidak suka jika diminta. Itu kamu gitu ya. Nah, kepekaan batin tinggi. Kamu bisa banget merasakan sesuatu yang tak bisa dirasakan orang lain. Ya, tapi lagi dan lagi semua itu terpaksa kamu tutup. Ya, kamu nggak bisa menyampaikan itu karena ya lagi-lagi pasti akan banyak orang mengira kamu aneh gitu kan. Nah, di sini tentang kepekaan batin ini, kamu juga bisa merasakan adanya suatu energi jika energi itu buruk. Salah satu contohnya misalkan ya di suatu tempat yang jarang kamu jamah atau suatu tempat yang konon katanya mungkin angker dan sebagainya, ya kamu bisa merasa di situ, bukan melihat ya. Melihat itu enggak, tapi merasa gitu. Dan itu nggak bisa bohong loh. Ya, dan itu bukan halusinasi. No. Ya. Tapi kalau hal itu perlu pendalaman dan perlu diasah lagi agar lebih mantap lagi nanti ke depannya sih. Kemudian welas asih. Nah, ini tadi ya sisi terbaliknya kamu gitu. Banyak orang menilai kamu keras, ya. Mungkin bisa dikatakan sombong, angkuh, sensitif. Ada juga orang yang menilai kamu kamu nih NPD kah, ini kah, kayak gitu. Ya karena frontalnya kamu, karena mungkin kerasnya kamu. Mungkin orang-orang yang berkata negatif sama kamu adalah orang-orang yang nggak bisa menyetir hidupmu gitu. Orang-orang yang nggak bisa mempengaruhi kamu, kayak gitu. Nah, tapi di sisi lainnya, kamu orang yang welas asih, kamu nggak tegaan. Jadi masalah nggak ketegaan itu bisa positif, bisa negatif ya. Negatif itu jika tanpa logika, itu aja. Nah, makna welas asih di sini tuh kamu sebenarnya suka memberi, ya, suka banget memberi. Tapi kalau diminta, hatimu kayak tiba-tiba nutup gitu. Kamu nggak bisa diminta gitu. Tanpa diminta pun kamu ngerti kok. Ini orang tuh butuh atau enggak tuh tahu gitu. Firasatmu tuh tahu di situ. Intuisimu ngerti di situ. Ya. Maka tanpa diminta pun ya kamu akan ngasih gitu. Kamu akan ngebantu dengan sendirinya. Karena dorongan hati. Karena kemurnian hati. Ya, kamu pun kalau mau membantu orang pun juga enggak setengah-setengah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan kamu ini ada satu hal lagi ya, yaitu tentang insting, ya, insting tajam. Apa yang akan terjadi, jangankan dari diri orang lain ya, dalam dirimu sendiri, apa yang akan terjadi itu kamu selalu dapat petunjuk sebenarnya. Kamu selalu dapat petanda gitu, ya. Biasanya 3 hari sebelum kejadian atau seminggu sebelum kejadian, itu ada petunjuk itu melalui firasat kamu, melalui batin kamu. Entah itu tiba-tiba kamu kayak gelisah, kayak nggak nyaman, atau mungkin kadang nggak bisa tidur dengan sendirinya gitu, ya. Atau kadang melalui mimpi. Tapi sayangnya kamu belum bisa menerjemahkan apa yang ada dalam dirimu itu, ya. Dan sebenarnya kamu bisa menerjemahkan itu, cuman butuh proses gitu loh ya.
proses yang lebih mendalam lagi ke depannya dan mulai sadarkan diri gitu loh. Nah, kemudian ya apa yang ku bahas di sini itu ini tentang tanda-tanda aja ya. Sebenarnya kalau tanda itu luas ya, setiap orang bisa mengartikan itu sendiri. Tentang ini tanda-tanda spiritual, tanda-tanda tentang jati diri mulai terbuka ya, terbukanya spiritual atau jati diri kamu gitu. Dan juga akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini ya, atau ya mungkin dari tahun kemarin lah ya, kamu mulai kayak ngerasa bahwa wow, ada sesuatu nih harus aku capai, ada sesuatu nih harus ku perbaiki gitu. Kamu mulai perlahan menyadari, mulai memaknai tentang segala hal yang sudah terjadi, segala hal yang sudah terlewati ya. Jadi kembali lagi ya di sini tentang dirimu tadi ya, tentang kerasnya dirimu ya. Dan keindependenan kamu yang nggak bisa disetir orang tadi. Kamu berdiri di atas kaki kamu karena kamu selalu menyelesaikan segala masalah itu dari dirimu sendiri. Kamu memang cenderung tertutup gitu ya. Arti tertutup ini adalah tentang sesuatu ya, mungkin suatu pertanyaan yang mendalam itu nggak bisa kamu sembarang tanya dengan orang. Bahkan dari hal belajar sekalipun, entah itu belajar ilmu atau apapun itu, ya nggak sembarangan orang bisa ngajarin kamu gitu. Karena lagi dan lagi firasat batinmu tadi loh, gitu loh ya. Kadang tuh kamu bisa kayak tiba-tiba berhenti di suatu pembelajaran. Misalkan kamu sedang belajar suatu ilmu, ya ada gurunya, cuman kayak nggak pernah selesai. Kenapa? Karena batinmu tuh tiba-tiba kayak nolak gitu. Ya mungkin batinmu tuh tahu bahwa apa yang diajarkan ini ada something di baliknya gitu, ada udang di balik batu gitu loh, gitu. Dan juga kalau bicara tentang intuisi atau firasat tadi, ya sebenarnya kamu bisa banget merasakan ini orang tuh tujuannya baik dan gak baik tuh bisa banget kerasa sebenarnya. Tapi itu tadi butuh asah ya, butuh sesuatu yang harus diasah di sini ya. Oke, jadi jika kamu merasakan hal-hal yang kubahas ini, mungkin ya kamu sudah waktunya ya untuk mengenal siapa diri kamu, mengenal siapa Tuhan kamu ya, mendalami ya asal muasal dan kemana kita akan kembali nanti. Udah waktunya untuk mempelajari itu semua gitu loh Lur ya. Karena di sini ada petunjuk lagi ya, yaitu tentang sebenarnya kamu bisa lebih apa ya, lebih powerful lah. Mungkin suatu hari kamu akan dibutuhkan orang, dalam arti bisa jadi nih kamu akan dimintai pendapat ya, dimintain saran, masukan, nasihat. Karena terkadang yang kamu ucapkan ya itu terkadang terjadi gitu loh. Ya Lur ya. Nah, jadi ketika kamu sampai hari ini, wow, kok perjalanan hidupku kayak gini ya Mas ya, kok sampai hari ini kok berat banget semuanya gitu, ada apa sih sebenarnya ya? Sebenarnya sih itu tidak berat, karena kamu belum menemukan titiknya aja ya. Selama ini kamu terlalu sibuk melihat yang di luar diri kamu. Kamu lupa untuk melihat yang ada dalam diri kamu ya. Jadi mulai sekarang fokuskanlah ke dirimu ya, amati tentang dirimu, pelajari lagi tentang dirimu. Banyak sekali makna, banyak sekali ilmu, petunjuk ya. Dan kamu tahu guru sejatimu ya dirimu, batiniah kamu, batinmu gitu. Maka asahlah batinmu itu agar lebih peka ya. Dan juga kenapa sih rezeki yang hadir itu kayak numpang lewat ya, numpang lewat doang gitu. Kayak sampai hari ini tuh
wah nggak jadi apa-apa ya, nggak dapat apa-apa gitu. Ada apa dengan situ semua? Kayak nggak berbentuk gitu. Ya, punya atau naik dikit roboh, naik dikit roboh. Baru lancar dikit udah dikeroyok nih. Nah, makna ngeroyok nih orang-orang yang ngejarin kamu gitu. Dalam arti ya di mata mereka kamu punya banyak duit gitulah. Kenapa polanya terus-terusan seperti itu? Ya. Sama halnya dengan karma. Kenapa karma itu ada? Karma adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi ada? Agar kita semua sadar bahwa kita perlu memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya ya, ketika kamu bisa mengenali dirimu ya, lebih mendalam lagi. Ya, pelajari tentang hawa nafsu, pelajari tentang karaktermu, sifatmu, ya positifnya, negatifnya dalam dirimu apa. Ya, kalau kamu ketemu sifat-sifatmu yang negatif, kebiasaan yang negatif, itu selesaikan dulu, itu bereskan dulu gitu loh. Itu dulu perbaiki. Itu yang dimaksud melihat dalam diri itu seperti itu. Ya, kemudian kesadaran. Kesadaran ini kesadaran tentang apa sih? Ya, kesadaran tentang Tuhan Sang Pencipta itu tadi. Ya. Kayak gitu loh. Kalau kamu bisa ya mulai memperbaiki dirimu, maka ya yang menjadi hakmu itu pasti nggak akan tertukar. Yang kedua, ya kamu bisa, rezeki itu bisa ngumpul banget nantinya. Ini serius. Bisa banget ngumpul. Seharusnya kamu tuh dititipkan sesuatu yang besar, entah itu rezeki, kemakmuran dan sebagainya, hal-hal yang diimpikan manusia lah. Sebenarnya kamu layak mendapatkan itu. Tapi kenapa titipan besar itu kok nggak kunjung datang sampai hari ini? Karena dirimu lah yang belum siap. Karena dirimu yang masih jauh dari kesadaran. Ya Lor ya. Yuk, semuanya belajar berbenah diri dulu ya. Agar segala hal yang baik di luar sana bisa mudah untuk mendekat sama kamu. Termasuk rezeki juga. Biar terbuka lagi tuh jalan rezekinya. Ya. Kenapa sampai hari ini kamu masih banyak cobaan, ujian hidup dan juga mungkin ekonominya bla 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 bla. Ya, kenapa? Dan kenapa titipan alam yang besar itu kok nggak datang? Karena mungkin ya, jika titipan besar itu datang, entah rezeki atau kemakmuran atau kesuksesan itu datang ke kamu bisa sombong di situ. Kamu bisa angkuh, kamu bisa lupa diri, kamu bisa terbawa nafsu. Lo tahu kan manusia kalau udah megang duit bagaimana? Bisa dengan mudah berubah. Itu yang mungkin alam takutkan. Sehingga apa yang menjadi hakmu tuh seperti tertunda. Ya. Jadi jangan berkecil hati ketika kamu merasa kondisimu sekarang tidak baik-baik aja. Kamu tetap istimewa kok di mata semesta ini. Serius, ya. Jangan berkecil hati. Makanya benahin hawa nafsunya. Perbaiki diri. Agar yang ngasih titipan ini, ya, sesuatu yang besar ini dititipkan ke kamu. Kamu mampu memegang amanah itu. Banyak kan orang di luar sana yang sombong, angkuh karena mereka merasa punya, lisannya sangat pedas, mereka berbisa seperti ular. Ya, itulah orang-orang yang sebenarnya mereka juga diuji, gitu loh. Jadi sekali lagi, tolong jangan berkecil hati. Jika hari ini kamu mendengarkan video ini dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik-baik saja, penuh problematika, ya. Sekali lagi, semesta sangat mencintai kamu. Semesta juga sedang menunggu perubahan kamu di tahun ini.